Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jaksa mengembalikan berkas perkara narkoba Teddy Minahasa ke penyidik karena dinyatakan belum lengkap. Selain berkas Teddy Minahasa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga mengembalikan berkas perkara tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Salah satunya berkas mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Hari ini melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyan menyebut berkas Teddy Minahasa diterima 4 November lalu. Berdasarkan hasil penelitian Jaksa P16, Jaksa peneliti dinyatakan belum lengkap. Oleh karenanya berkas perkara kita kembalikan, beserta petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022. Terkait berapa lama penyidik harus melengkapi, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Namun jaksa berkewajiban menanyakan perkembangan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah dikembalikannya berkas berikut petunjuk, penyidik belum juga melengkapi dan mengirim kembali ke Kejati DKI, dalam hal ini jaksa peneliti. Sementara itu, Saudara, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKBP Dodi Prawiranegara soal dugaan penyalahgunaan narkoba. Teddy menyampaikan beberapa fakta baru, diantaranya barang bukti 5 kg sabu yang selama ini disebut telah dijual masih utuh disimpan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyebut kliennya hanya menjadi korban dan pencatutan nama terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Soal pelimpahan berkas perkara kasus narkotika dengan tersangka Irjen Teddy Minahasa, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Sisko, sejauh ini berkas apa yang menurut jaksa masih kurang dan harus dilengkapi oleh polisi? Baik, informasinya yang kami dapatkan, Irianda dan juga saudara, terkait berkas apa yang kemudian masih dilengkapi, tentunya adalah untuk ataupun juga guna kepentingan pembuktian, di mana dalam keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Kasipenkum, yaitu Ade Sofyan, ini menjelaskan bahwa ada petunjuk-petunjuk dan memang tidak dibeberkan kepada awak media petunjuk-petunjuk apa yang kemudian harus dilengkapi oleh materi penyidikan. Tapi tentunya dengan pengembalian berkas-berkas tersebut ataupun juga setelah diteliti oleh jaksa peneliti, tentunya ini yang harus dilengkapi oleh pihak Polda Metro Jaya agar tidak menimbulkan multitafsir ketika saat persidangan atau saat dimulai persidangan pembacaan tuntutan terhadap para tersangka. Tentunya ini yang masih kami nantikan juga bagaimana proses dari hukum ini akan berjalan, mengingat bahwa ada jeda ataupun juga waktu bagi para penyidik Polda Metro Jaya setidaknya 30 hari setelah berkas-berkas ini diberikan atau dilimpahkan kembali dari Kejaksaan Tinggi kepada Polda Metro Jaya terhadap tersangka-tersangka yang telah disebutkan. Tentunya tersangka-tersangka kemudian yang berkasnya dikembalikan yaitu adalah dari AKBP Dodi Prawiranegara selaku ataupun juga mantan dari Kapolres Bukit Tinggi, kemudian ada Syamsul Ma'arif, Linda Pujastuti, Kompol Kasranto, dan juga termasuk Irjen Teddy Minahasa. Sehingga memang masih dinantikan bagaimana perlengkapan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, karena kita mengetahui bahwa ini ataupun juga kasus ini menjadi atensi dari pihak Kapolri sendiri atau Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 13 Oktober lalu, di mana informasi terkait adanya penyalahgunaan dari barang bukti narkoba dari hasil ungkap Polres Bukit Tinggi ini kemudian menyeret perwira tinggi dalam hal ini adalah Irjen Teddy Minahasa. Sehingga kita nantikan bagaimana yang terjadi antara atasan dalam hal ini adalah Irjen Teddy Minahasa kontra dengan bawahannya AKBP Dodi Prawiranegara, melihat ataupun juga dalam perguliran dari kasus ini juga Irianda dan juga saudara, bahwa saat ini AKBP Dodi Prawiranegara dan sejumlah tersangka lain ini juga mengajukan diri sebagai penguak fakta kepada LPSK, dan statusnya atau permohonan ini masih terus diperiksa ataupun juga dilihat atau direview oleh pihak LPSK sendiri. Irianda. Ya, apalagi sorotan kepada polisi saat ini sedang besar sekali begitu ya. Sisko, bagaimana dengan pemeriksaan kemarin? Apakah ada perubahan soal barang bukti?
Nah, inilah sebenarnya yang juga bisa kami katakan menarik, Irianda dan juga saudara. Ketika kemudian kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa, dalam hal ini adalah Hotman Paris ini menjelaskan bahwa barang bukti yang menjadi objek dari dugaan kasus penyalahgunaan narkoba yang berada diungkap di Polres Bukit Tinggi ini menjadi alasan kenapa kasus ini sebenarnya ditarik BAP-nya oleh pihak kuasa hukum ataupun dalam hal ini ada Irjen Teddy Minahasa. Kuasa hukum ataupun Hotman Paris ini menjelaskan bahwa barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini yaitu 5 kg sabu ini sebenarnya masih berada di kejaksaan untuk barang bukti bagi para terdakwa yang sebelumnya diungkap di Polres Bukit Tinggi. Namun kalau kita melihat dari kontra dari bawahan dari Irjen Teddy Minahasa yaitu AKBP Dodi Prawira Negara yaitu Adriel Fiari ini menjelaskan bahwa barang bukti ataupun juga sabu yang disisihkan dari 41,4 kg ini sebenarnya sudah disebarkan ke sejumlah bawahannya termasuk dengan perantara Linda yang kemudian akhirnya terungkap bahwa peredaran sabu yang berada di Jakarta Pusat itu merupakan hasil dari ungkap di Polres Bukit Tinggi. Tentunya ini yang kami nantikan siapa yang kemudian fakta yang benar, apakah ini Irjen Teddy Minahasa atau kontra dari bawahannya itu AKBP Dodi Prawira Negara. Jadi kita nantikan bagaimana nantinya proses persidangan akan dimulai. Kembali ke Anda, Irianda. Ya, apapun adu argumen antara mereka begitu ya, kasus ini tentunya juga menjadi sorotan dan tentu harus diselesaikan dengan secara transparan begitu ya. Terima kasih Francisco Donasiano langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.